Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri Rizal Fikri Al-Karim dan Abi Yudi Prasetyo ingin menjelaskan tentang pembuatan surat gugatan dan surat kuasa. Pembuatan surat gugatan perdata ke pengadilan negeri dan surat kuasa. Surat gugatan atau permohonan pada prinsipnya dibuat secara tertulis. Namun berdasarkan pasal 118 HIR, kalau ada pihak tidak bisa baca tulis atau buta huruf, gugatan atau permohonan dapat diajukan secara lisan ke ketua pengadilan dan dilimpahkan kepada hakim untuk disusun suatu surat gugatan. Kemudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada pihak, kemudian ditandatangani oleh ketua pengadilan yang ditunjuk atau lebih jelasnya pada pasal 120 HIR. Orang yang bisa baca tulis dapat menyampaikan surat gugatan atau permohonan tersendiri sesuai dengan format yang berlaku. Secara umum di lingkungan pengadilan, pada dasarnya format dalam penyusunan surat gugatan atau permohonan terdiri dari yang pertama, pembukaan. Di setiap surat gugatan atau permohonan, pada dasarnya memiliki bagian awal atau yang kami sebut sebagai pembukaan. Bagian awal atau pembukaan ini memuat atau dituliskan perihal misal gugatan waris, gugatan perceraian, tempat dan tanggal lahir pembuatan surat gugatan, contohnya seperti Yogyakarta 14 April 2020. Dia ada tujuan gugatan, contohnya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman. Yang kedua ada identitas para pihak. Bagian identitas pada umumnya memuat identitas advokat jika membuat gugatan atau permohonan adalah advokat. Jika dibuat sendiri, maka identitas para pihak yang mana meliputi nama, usia, agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, golongan darah, status, dan alamat lengkap baik penggugat maupun tergugat agar mempermudah dalam proses pemanggilan para pihak dalam persidangan nanti. Yang ketiga ada uraian kejadian atau posita. Posita yang sering juga disebut fundamentum petendi berisikan kejadian atau fakta-fakta yang memuat dasar suatu gugatan yang diajukan atau adanya sengketa yang terjadi atau rec vitum dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan atau rec golden. Hendaknya dalam membuat suatu surat gugatan, permohonan dibuat secara ringkas dan jelas mengenai dalil-dalil yang berhubungan dengan perkara. Antara posita yang satu dengan posita yang lain harus sinkron dan tidak boleh saling bertentangan. Jika posita yang satu sama yang lain saling bertentangan, akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau obscur libel, maka akan dieksepsi pihak lawan. Yang keempat ada permohonan atau petitum. Pada bagian petitum atau yang menjadi tuntutan pihak berisikan apa saja yang diminta dan yang diharapkan oleh penggugat untuk dinyatakan dalam putusan kepada para pihak, terutama pihak tergugat dalam putusan perkara. Tuntutan yang diminta untuk diputuskan harus berdasarkan posita yang diuraikan. Tuntutan yang tidak berdasarkan posita sebelumnya mengakibatkan tuntutan tidak terima atau tidak dikabulkan. Posita yang diuraikan ternyata tidak diajukan tuntutan, maka gugatan akan menjadi sia-sia karena hakim tidak berwenang memutuskan apa yang tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Tuntutan itu sendiri terdiri dari dua hal, yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsidiar. Tuntutan primer adalah tuntutan yang merupakan tuntutan terhadap gugatan pokok, sedang tuntutan subsidiar adalah tuntutan yang merupakan tuntutan alternatif atau pengganti yang biasanya tuntutan subsidiar dirumuskan dengan mohon putusan yang seadil-adilnya. Yang kelima ada penutup. Bagian penutup pada umumnya memuat ucapan terima kasih dan nama pihak serta ditandatangani oleh para pihak. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Abi Yudi, silakan. Baik sahabat, di sini saya akan membacakan surat kuasa. Secara umum, surat kuasa diatur dalam bab ke-16
perdata dan cara khusus diatur dalam hukum acara perdata HIR dan RBG. Pemberian kuasa merupakan perjanjian sebagaimana secara jelas diatur dalam pasal 1000 KUH berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Jenis surat kuasa, pemberian kuasa terbagi atas dua jenis, yakni pemberian kuasa secara umum dan pemberian kuasa secara khusus. Pasal 1795 KUH Perdata. Next. Surat kuasa umum. Pemberian kuasa yang meliputi pelaksanaan segala kepentingan dari pemberi kuasa, kecuali perbuatan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Dalam kurung pasal 1796 KUH Perdata. Tutup kurung. Kuasa diberikan seluas-luasnya sehingga nyaris tanpa ada pengecualian, termasuk terhadap hal-hal yang tidak disebutkan dalam surat kuasa. Kuasa umum sebagaimana pasal 1795 disebutkan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Berdasarkan pasal tersebut, kuasa umum bertujuan pemberian kuasa pada seseorang adalah untuk mengurus kepentingannya, yaitu melakukan tindakan pengurusan yang diberikan kepadanya. Pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa, dan titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan pengurusan pemberi kuasa. Ditinjau dari hukum, surat kuasa umum ini tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa, karena sifatnya umum meskipun hanya satu persoalan yang dikuasakan secara khusus, namun bukan untuk tampil di depan sidang pengadilan. Next. Surat kuasa khusus. Pemberian kuasa hanya meliputi pelaksanaan satu atau lebih kepentingan tertentu dari pemberi kuasa. Perbuatan hukum, kepentingan yang dimaksud harus disebutkan atau dirumuskan secara tegas dan detail atau terperinci. Pasal 1975 KUH Perdata. Sebagaimana pasal 123 HIR disebutkan bahwa bila dikehendaki belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir, penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118, atau jika dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang disebut surat gugatan ini. Ya. Demikian untuk presentasi kelompok kami. Selanjutnya kembalikan kepada Kak Rijal. Terima kasih untuk Abi Yudi. Sekian saja untuk penjelasan tentang surat gugatan dan surat kuasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.